Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami sekeluarga, kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya sabda firman-Mu yang telah kami dengar bisa tertanam, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Anak-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, Engkau urapi Tuhan, sehingga apapun yang Anakku perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan akan saya ambil dalam Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat 2 sampai 4. Sekali lagi, Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai 4. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berai. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tertarik dalam kitab Mazmur ini, di mana keluar Mazmur ini itu ketika Daud itu berada di padang gurun. Ya, kita boleh baca itu dalam ayat pertama. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Haleluya. Bayangkan ini Daud ada di padang gurun. Tetapi dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Puji Tuhan. Ya, bangsa Israel ya, kalau orang bandingkan itu mereka haus bukan haus Tuhan ya, tetapi haus secara jasmani. Amin. Mereka haus air ya, tetapi Daud sungguh luar biasa ketika dia di padang gurun dia haus akan Tuhan. Haleluya, ini sungguh teladan yang harus memang kita teladani. Amin. Ya. Jadi ketika kita dalam proses Tuhan ya, padang gurun kan sering diartikan itu adalah proses Tuhan. Amin. Ujian daripada Tuhan ya. Jadi ketika kita berada di padang gurun, marilah kita itu haus kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena kalau orang haus secara jasmani, sebanyak apapun kita minum, kita akan tetap haus. Ya, pasti sebanyak apapun kita minum, kita akan haus. Tapi kalau kita haus kepada Tuhan, Yesus berkata, akan kuberikan air kepadamu. Dan air itu tidak akan pernah habis. Amin. Ya, kita tidak pernah akan haus. Tetapi air itu akan menjadi mata air dalam kehidupan kita yang memancar hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya ya, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dia berkata, sebanyak apapun air yang kau ambil di sumur ini, kau akan haus lagi. Ya, tetapi aku akan ya. Jadi kalau orang meminum air daripada Yesus, maka kita tidak akan pernah yang mengalami namanya haus. Amin. Pasal-pasal berikutnya Yesus menjelaskan apa itu air kehidupan itu ya. Kalau tidak salah di pasal 7 kalau tidak salah, bahwa air hidup, sumber hidup itu ialah Roh Kudus. Haleluya. Ya, kalau orang meminum air daripada Tuhan yaitu Roh Kudus, maka apapun yang kita alami dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah haus lagi. Amin. Haleluya ya, Roh Kudus, Roh penolong. Dia akan selalu menolong kita. Roh Kudus adalah roh penghibur, dia akan selalu menghibur kita. Amin. Jadi penting sekali Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kehausan, walaupun kita berada di tempat yang tidak ada air. Amin. Tapi kita tidak akan pernah mengalami kehausan karena Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Makanya Daud ini yang paling dia takutkan itu ya bukan
kerajaannya diambil oleh Tuhan ya. Daud itu bukan paling dia takut kekayaannya diambil oleh Tuhan, tetapi Daud berdoa, Tuhan janganlah ambil rohmu daripada aku. Haleluya. Itu yang paling ditakutkan oleh Daud ketika dia jatuh. Amin. Jangan ambil Roh Kudus dari dalam kehidupannya. Amin. Jadi sangat pentingnya Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, seperti Daud ini yang dia takutkan itu adalah jangan sampai Roh Kudus ini diambil oleh Tuhan, meninggalkan kehidupan kita ya. Roh Kudus itu adalah Roh yang suci. Amin. Jadi dia akan tinggal dalam kehidupan kita kalau kita juga hidup dalam kekudusan. Amin. Jadi mari ya, kehidupan kita walaupun kita berada di padang gurun, marilah kita haus akan Tuhan. Amin. Dengan demikian Tuhan akan memberikan kita air sumber hidup, air sumber kehidupan, ya, sumber dari segala sumber. Amin. Jadi kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kehausan. Haleluya. Jangan seperti bangsa Israel ya. Mereka haus secara jasmani. Datang kepada Tuhan bukan karena rindu kepada Tuhan, tetapi karena supaya diberkati, supaya dapat makan, supaya dapat minum ya. Itu sama seperti Tuhan Yesus diikuti oleh 5.000 orang ya. Tuhan Yesus tegur kepada mereka bahwa mereka ikut saya gitu, bukan karena mujizat tetapi karena diberi makan ya. Sebelumnya mereka diberi makan apa itu, 5 mujizat dari 5 roti dan 2 ikan ya. Amin. Jadi sedang demikian ya, yang kita datang kepada Tuhan karena kita akan diberkati. Amin. Yang kita datang kepada Tuhan karena berkat. Amin. Jadi kita yang betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Oh, haleluya. Puji Tuhan ya. Di padang gurun Daud tidak melihat kelaparan, Daud tidak melihat kehausan, Daud tidak melihat kematian, tetapi yang Daud lihat adalah kekuatan Allah dan kemuliaan Allah. Oh, ini sangat luar biasa, saudara. Amin. Ya, Daud di padang gurun itu dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, padahal kalau pikir padang gurun itu tempat yang tandus, yang memang tidak ada apa-apa. Amin. Tetapi Daud dia bersyukur kepada Tuhan ya, luar biasa. Ya, dalam ayat 4 kita membaca dia berkata, bibirku akan memegahkan engkau. Puji Tuhan. Ya, dia memuji-muji Tuhan. Padahal dia berada dalam padang gurun. Amin. Ya, karena dia tahu sebenarnya sebab kalau dia semakin dia diuji Tuhan, dia semakin dia kuat. Amin. Ya. Seperti Rasul Paulus dia berkata dalam penderitaan, dalam penganiayaan dia bersyukur ya, karena semakin dia mengalami itu dia semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi marilah ya, segala apapun yang kita alami dalam kehidupan ini ya, walaupun kita berada di padang gurun, kita bersyukur. Sebenarnya kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau orang-orang yang diproses Tuhan itu, tapi kita lah orang-orang yang muliakan Tuhan, kita lah umat-umat pilihan Tuhan ya. Kalau sampai Tuhan memproses kita ya, berarti kita lah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Kita lah orang yang berhak menjadi ahli warisnya Tuhan ya. Seperti seorang raja ya, kalau dia punya anak yang akan diwariskan menjadi seorang raja ya, pasti anak itu akan memang betul-betul diajari ya, memang betul-betul supaya anak-anak ini memang jadi bijaksana ya. Karena kalau dia tidak diajar ya, dia jadi bodoh, pasti ketika masa pemerintahannya pasti kerajaan itu akan goyah, akan hancur. Amin. Jadi harus diajar. Demikianlah Tuhan ya. Karena Tuhan mengajar kita. Amin. Bukan karena Tuhan tidak sayang ya, tetapi Tuhan sangat sayang kepada kita. Amin. Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang memang betul-betul kuat ya. Memang tidak gampang digoyahkan iman kita. Amin. Jadi mari ya, ketika kita berada di padang gurun, sebenarnya Tuhan membuat kita di padang gurun itu supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Itu sebenarnya tujuan yang pertama. Tetapi karena mungkin iblis yang menipu kita, kita malah mengeluh kepada Tuhan ya. Malah kita bukan semakin dekat, malah semakin jauh ya. Allah membawa bangsa Israel keluar ke Mesir agar mereka supaya dapat
beribadah kepada Tuhan ya, kasihannya tidak kurang mau bekerja terus, diperbudak terus ya. Jadi mereka di bawah Tuhan supaya semakin dekat kepada Tuhan ya, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang ada mereka malah pengeluhan, amin ya, persungutan yang ada ya. Tetapi kita jangan demikian, amin. Kita belajar dari bangsa Israel ya. Jadi mari kehidupan kita, bahwa kita selalu apapun yang kita alami dalam kehidupan ini ya, kita selalu mau mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Musa memerdekakan bangsa Israel ya, keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan agar mereka supaya semakin dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Amin. Yes. Jadi mari kita semakin lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Jadi marilah kehidupan kita, walaupun kita ada dalam proses Tuhan, marilah kita selalu bersyukur. Amin. Amin. Jangan cuma di padang gurun juga kita bersyukur, tapi ketika kita sudah mendapat Kanaan juga, marilah kita juga tetap bersyukur. Amin. Amin ya. Orang-orang ya, ketika sudah di atas sudah lupa diri. Amin. Sudah lupa. Ya, inilah yang iblis tangkap, iblis apa itu nama? Pakai ya. Sebenarnya bukan di bawah iblismu ini, tapi ketika orang di atas yang iblismu iblis akan goda ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sombong, amin, orang-orang yang lupa bersyukur kepada Tuhan ya, ketika sudah diberkati ya. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang betul-betul apapun yang kita alami, apapun aspek kehidupan yang kita jalani ya, walaupun kita di atas, kita di bawah, kita selalu memandang Tuhan. Amin. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi demikianlah firman Tuhan. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Jika kita di padang gurun, kita bersyukur ya. Itu tandanya kita akan, kalau kita lulus ujian daripada Tuhan, proses daripada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, anak-Mu telah berhenti berbicara Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang betul-betul kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang kami alami ya Tuhan, kami selalu memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.